Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Komputer. Kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian merupakan mencari sesuatu secara sistematis dengan waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Atau, dengan kata lain, penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kemudian, penelitian itu sendiri memiliki beberapa elemen yang penting. Di antaranya, yaitu persoalan, kemudian berbagai kemungkinan jawaban, kemudian pengumpulan dan penilaian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan-kemungkinan jawaban tersebut. Kemudian peranan penelitian itu sendiri, yang pertama adalah untuk membantu memperoleh pengetahuan baru. Kemudian, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Dan yang terakhir adalah memberikan pemecahan atas suatu masalah. Berikutnya, tujuan penelitian. Kenapa sih penelitian itu penting dilakukan? Tujuan dari penelitian itu sendiri, yang pertama adalah menjelaskan dari sebuah adanya fenomena. Yang kedua adalah memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah menjelaskan solusi dari suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah menginterpretasi sesuatu yang diinvestigasi oleh peneliti itu sendiri. Kemudian, sifat penelitian memiliki dua, yaitu yang pertama adalah empirikal. Karena empirikal itu adalah berdasarkan pada observasi atau eksperimen ataupun pengalaman. Pengalaman ini dapat berupa data dan juga informasi. Data inilah yang nanti akan diolah dan akan dianalisis untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian, sifat penelitian yang kedua adalah sistematis, di mana sifat ini adalah secara saintifik melakukan identifikasi terhadap masalah, kemudian mencari dan meninjau informasi yang ada, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah paradigma penelitian. Ada banyak sekali paradigma penelitian dalam lingkup penelitian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa paradigma penelitian yang sering dibahas atau yang sering digunakan. Yang pertama adalah paradigma positivis, di mana paradigma ini berfokus pada suatu objek untuk menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian paradigma ini juga menggunakan scientific method, kemudian menyusun hipotesa, dan mengumpulkan data, dan untuk membuktikan kebenarannya. Paradigma yang kedua adalah post-positivis, di mana paradigma ini memperhatikan antar variabel yang dapat dipengaruhi oleh kondisi di luar lingkup penelitian itu sendiri. Kemudian, paradigma ini juga memberikan suatu hasil dalam bentuk probabilitas misalnya, sehingga tidak perlu ada penjelasan alternatif terhadap hasil. Paradigma yang berikutnya adalah paradigma construction atau interpretif, di mana paradigma ini mengembangkan teori yang sudah ada berdasarkan data tertentu. Kemudian hasilnya bersifat spesifik sesuai dengan konteks tertentu. Paradigma yang selanjutnya yaitu paradigma transformatif, di mana paradigma ini memperhatikan sifat politis dari penelitian. Kemudian mengikutsertakan berbagai kelompok manusia dalam penelitian untuk memahami apakah hasil penelitian berlaku ke semua kelompok masyarakat. Paradigma-paradigma penelitian ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
khususnya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang IT, karena perkembangan teknologi informasi itu sangat pesat. Selanjutnya saya akan bahas mengenai tahapan penelitian. Di mana tahapan penelitian secara umum ya yang akan saya bahas di sini adalah tahapan penelitian secara umum. Di mana yang pertama, tahapan penelitian adalah melakukan identifikasi masalah. Yang kedua adalah melakukan perumusan masalah. Yang ketiga adalah melakukan penelusuran pustaka atau melakukan literatur review dari penelitian atau topik penelitian yang akan kita bahas. Kemudian melakukan rancangan penelitian. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan pengolahan data hingga nanti menghasilkan suatu kesimpulan. Itulah tahapan penelitian secara umum. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai karakteristik penelitian yang baik. Di mana ada beberapa hal karakteristik penelitian yang baik. Yang pertama adalah masalah dan tujuan penelitian harus dirumuskan secara benar, jelas, dan juga spesifik. Kemudian, prosedur penelitian perlu dijabarkan secara rinci. Kemudian, prosedur dalam rancangan penelitian harus dibuat dengan teliti dan hati-hati. Jangan sampai prosedur yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kaidah dan juga aturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya, peneliti harus membuat laporan secara lengkap, sistematis, mengikuti prosedur sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat. Selanjutnya adalah melakukan analisis data yang digunakan. Analisis datanya juga harus tepat, tidak boleh sembarangan. Kemudian yang terakhir adalah setiap kesimpulan yang disajikan harus didukung oleh data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Ya, selanjutnya adalah peranan penelitian dalam proses pengambilan keputusan, di mana penelitian ini berpusat sebagai penyediaan informasi yang relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian, penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari hasil pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian penelitian itu juga berperan bagi yang pertama untuk individual atau perorangan. Kemudian berperan juga untuk tridharma perguruan tinggi. Kemudian penelitian juga berperan untuk perusahaan, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga lainnya seperti biro konsultan, kantor akuntan, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian itu jenisnya sangat banyak sekali. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai klasifikasi atau pengelompokan penelitian menurut tujuan. Di mana penelitian menurut tujuan ini dibagi menjadi 5 atau dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah penelitian dasar. Di mana penelitian dasar ini adalah penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah penelitian terapan. Di mana penelitian terapan ini merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Selanjutnya adalah penelitian evaluasi. Di mana penelitian ini adalah penelitian yang diharapkan untuk memberikan masukan atau juga untuk mendukung dari proses pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari 2 atau lebih tindakan yang harus diambil. Kemudian yang keempat adalah penelitian dan pengembangan. Di mana penelitian dan pengembangan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik atau lebih tinggi. Yang terakhir yaitu penelitian tindakan. Di mana penelitian tindakan ini adalah penelitian yang dilakukan untuk segera dipergunakan sebagai dasar tindakan pemecahan atas suatu permasalahan yang ada. Itu pengelompokan penelitian berdasarkan tujuan. Yaitu ada penelitian dasar, penelitian terapan, kemudian penelitian evaluasi, kemudian penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah penelitian tindakan.
Selanjutnya adalah pengelompokan atau klasifikasi penelitian berdasarkan metode, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian survei. Ya, penelitian survei ini merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data sampel. Tidak seluruhnya data populasi digunakan dalam penelitian ini. Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Klasifikasi yang kedua berdasarkan metode adalah penelitian ex post facto, yaitu suatu penelitian untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Misalnya, penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kebakaran di suatu pabrik. Yang ketiga, yaitu penelitian sejarah, di mana penelitian sejarah ini adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Ya, selanjutnya adalah klasifikasi penelitian berdasarkan metode, yaitu penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat dan umumnya ini dilakukan di laboratorium. Selanjutnya adalah penelitian naturalistik atau yang sering disebut dengan penelitian kualitatif. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Yang terakhir adalah penelitian kebijakan, di mana penelitian kebijakan ini adalah suatu proses penelitian terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuan dari penelitian ini dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan. Klasifikasi yang selanjutnya, klasifikasi penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, di mana dibagi menjadi beberapa klasifikasi penelitian. Yang pertama adalah penelitian pelaporan, di mana penelitian pelaporan ini merupakan penelitian yang paling sederhana dan tidak perlu ada hipotesis, karena sifatnya hanya berupa pemberitahuan atau laporan tentang suatu fakta yang ada di lapangan. Kemudian penelitian yang selanjutnya adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang mandiri, baik satu variabel maupun lebih dari satu variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, contohnya adalah profil pelaku bisnis di Indonesia. Klasifikasi penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi selanjutnya adalah penelitian eksplanatori, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban dari pertanyaan why dan who. Umumnya, penelitian ini didasarkan pada teori yang dipakai sebagai kriteria untuk mencari jawaban tersebut. Kemudian penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian komparatif atau penelitian perbandingan. Ya, jelas sekali dari namanya saja sudah perbandingan. Jadi merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan antara satu variabel dengan variabel lain atau metode satu dengan metode lainnya. Contohnya, misalkan perbandingan kinerja metode A dengan metode B.
Penelitian yang terakhir yaitu penelitian asosiatif atau penelitian hubungan, di mana penelitian asosiatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, kemudian meramalkan, kemudian mengontrol dari suatu gejala tertentu. Misalnya, pengaruh iklan terhadap nilai penjualan dari suatu perusahaan. Nah, demikianlah materi-materi tentang konsep dasar penelitian. Diharapkan dengan adanya materi yang disampaikan hari ini atau penelitian tentang konsep dasar penelitian, kalian dapat menambah wawasan dan mengetahui tentang tujuan, sifat, kemudian karakteristik, kemudian jenis atau karakteristik dari penelitian-penelitian yang ada. Saya Heidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.